Berlatarkan di Amerika Serikat yang tepatnya pada tahun 1865, scene pun diawali dengan memperlihatkan dua orang teman yang bernama John Wilkes Booth dan David Herold. Entah tujuan mereka akan kemana, namun mereka berdua pun terlihat sangat serius. Malam harinya, Booth pun memberikan sebuah pistol pada temannya itu. Lalu sebelum kejadian, David dan temannya itu pun mencoba membunuh Menteri Luar Negeri. Are you doing this or not? No, I'm not killing this. Tak lama kemudian, kabar pembunuhan Menteri Luar Negeri itu pun menyebar di kalangan para pejabat, termasuk Edwin Stanton, yaitu salah seorang sekretaris perangnya Abraham Lincoln pun turut mendengar berita kematiannya Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan segera Edwin pun ke rumahnya Menteri Luar Negeri. Sesampainya di sana, anaknya menteri itu ternyata masih hidup. Oleh sebab itulah ia bisa mengabarkan berita itu pada Edwin. Edwin pun teringat sesuatu, lalu kita pun dibawa flashback ke 5 hari sebelum kejadian. Kita pun diperkenalkan dengan Bapak Demokrasi Sedunia yang sudah menjabat sebagai Presiden di Amerika Serikat ke-16 dari 4 Maret 1861. Abraham Lincoln memimpin bangsanya keluar dari Perang Saudara Amerika, mempertahankan persatuan bangsa dan menghapuskan perbudakan. Mereka yang menentang perang mengkritik Lincoln karena penolakannya yang menolak berkompromi mengenai perbudakan. Sebaliknya, kaum konservatif dari golongan Republikan radikal, faksi pro penghapusan perbudakan Partai Republik, mengkritik Lincoln karena sikapnya yang lambat dalam penghapusan perbudakan. Walaupun terhambat oleh berbagai rintangan, namun Lincoln berhasil menyatukan opini publik melalui retorika dan pidatonya. Mendekati akhir peperangan, Lincoln bersikap moderat terhadap rekonstruksi, yaitu mendambakan persatuan kembali bangsa melalui kebijakan rekonsiliasi yang lunak. Lincoln dinilai sebagai Presiden Amerika Serikat yang paling hebat sepanjang sejarah Amerika Serikat. Di situ Edwin pun mengabarkan pada Abraham Lincoln bahwa Jenderal Lee dan pasukannya menyerah hari ini yang tepatnya pada tanggal 9 April 1865. Abraham Lincoln dan semua orang yang mendengar itu seketika mereka pun sangat senang. Kemudian kita pun kembali ke masa sekarang, di mana Edwin menjenguk Menteri Luar Negeri yang berhasil selamat. Meskipun selamat, namun keadaannya saat ini cukup parah. But we should. Oh my. Lalu kita pun diperlihatkan 10 menit sebelum kejadian, di mana John Wilkes Booth sedang menunggu acara di Theater Ford dimulai. Sambil menunggu, ia pun sambil mendongeng. Waktu tak terasa sudah ia habiskan untuk mendongeng. John pun menuju ke Theater Ford. Kini tepatnya tanggal 14 April 1865, John sampai di dalam Theater Ford. John pun tidak menonton acara pertunjukan tersebut. John justru langsung membunuh Abraham Lincoln. Setelah Bapak Demokrasi Sedunia dibunuh, sontak semua orang di sana pun gaduh. Lalu entah dapat dari mana, Booth pun bisa kabur dengan menaiki seekor kuda. Di lain sisi, Edwin kini masih di rumahnya Menteri Luar Negeri. Ia pun akan mengabari Presiden tentang kejadian ini. Who did we send with him? Parker. Booth sendiri kini sudah sampai di perbatasan. Seorang prajurit yang menjaga perbatasan itu pun tidak mengizinkan Booth lewat karena ini sudah jam 9 malam. Booth pun mencari cara agar bisa lewat. Ia pun berkata kalau ia akan mengunjungi tunangannya. Serta Booth menyuruh prajurit itu untuk mengingat-ingat siapa itu Booth. Prajurit itu pun langsung ingat bahwa pria yang berada di depannya saat ini adalah Booth yang sering bermain drama di panggung. Istrinya prajurit itu sangat ngefans pada Booth. Booth dan prajurit itu pun kini mulai akrab dan alhasil Booth pun dibiarkan lewat.
So much smaller. Get up. Oh, he loved Hamlet. Di lain sisi, Edwin yang baru sampai pun sangat terkejut karena Abraham sudah ditembak. Semua orang pun kini sudah tahu kalau yang membunuh Abraham Lincoln adalah John Wilkes Booth, seorang aktor yang biasa bermain drama. Edwin yang mendengar itu, ia pun masuk ke dalam rumah dan menenangkan istrinya Abraham yang bernama Mary dan anaknya Abraham yang bernama Robert. Why did she kill him? Datanglah seorang menteri yang mengabarkan pada Edwin bahwa ada seseorang yang ditangkap karena akan membunuh wakil presiden. Pria itu mengakui kalau dia disuruh oleh Booth. Esok paginya, dokter dari segala penjuru pun sudah didatangkan untuk menyelamatkan Abraham Lincoln. Namun sayangnya, Abraham tidak selamat. Ia meninggal pada jam 7:22 tanggal 25 April 1865. Setelah Abraham Lincoln dibunuh pada tanggal 14 April 1865, serangkaian acara selama 3 minggu diadakan untuk meratapi kematian dan mengenang kehidupan Presiden ke-16 Amerika Serikat. Layanan pemakaman, prosesi, dan upacara pemakaman pertama kali diadakan di Washington DC. Kemudian kereta jenazah mengangkat jenazah Lincoln sejauh 1654 mil atau setara dengan 2662 km melalui 7 negara bagian untuk dimakamkan di Springfield, Illinois. Tidak pernah melebihi 20 mph. Kereta api berhenti beberapa kali di kota-kota utama dan ibu kota negara bagian untuk prosesi, orasi, dan upacara pemakaman tambahan. Banyak orang Amerika melihat kereta api di sepanjang rute dan berpartisipasi dalam upacara terkait. Kereta api meninggalkan Washington DC pada tanggal 21 April pukul 12:30 siang. Kereta api itu membawa putra sulung Lincoln yaitu Robert Todd dan jenazah putra bungsu Lincoln, William Wallace Lincoln, tetapi tidak membawa istri Lincoln yaitu Mary Todd Lincoln yang terlalu sedih untuk melakukan perjalanan itu. Kereta api itu sebagian besar menelusuri kembali rute yang telah ditempuh Lincoln ke Washington DC sebagai presiden terpilih dalam perjalanannya menuju pelantikannya yang pertama. Lebih dari 4 tahun sebelumnya, kereta api itu tiba di Springfield pada tanggal 3 Mei. Lincoln dimakamkan pada tanggal 4 Mei di pemakaman Oak Ridge di Springfield. Di setiap kota yang dilewati atau dihentikan oleh kereta api itu, selalu ada kerumunan orang yang memberikan penghormatan terakhir kepada Abraham Lincoln. Lalu pada tahun 1874, beberapa fitur telah ditambahkan ke makam Lincoln, termasuk obelisk granit setinggi 117 kaki atau sekitar 36 meter yang dikelilingi beberapa patung perunggu Lincoln dan tentara serta pelaut. Mary Todd Lincoln dan 3 dari 4 putra mereka, Willie, Eddie, dan Ted juga dimakamkan di sana. Sekarang makam ini dimiliki dan dikelola sebagai situs bersejarah negara bagian dan merupakan landmark sejarah nasional. Beberapa hari kemudian, Edwin dan salah satu menteri datang ke lokasi pembunuhan. Ia pun menginterogasi seorang petugas parkir kuda di tempat itu. Ia pun terlihat sangat ketakutan. Ia pun mengatakan dengan jujur bahwa Booth naik kuda ke arah Anacostia. Seketika Edwin pun menyuruh temannya itu untuk melarang memberi makan di daerah Maryland. Lalu Edwin pun menanyakan lagi, apakah ada yang membantu Booth kabur? Pria ini pun jujur bahwa yang membantu Booth melarikan diri memakai kuda adalah Ned Spangler.
Mendengar itu, dengan segera Edwin pun mencari kemudian menangkap Ned. Setelah menangkap Ned, kini menteri lain mengabarkan bahwa rakyat mulai takut karena negara mereka tidak punya presiden. Edwin pun menegaskan bahwa pergantian presiden di Amerika hanya bisa dilakukan dengan pemilu, bukan dengan kudeta dan pemberontakan seperti ini. Elections, not with Di lain sisi, Booth kini sudah berkuda sekitar 30 miles atau sekitar 48 km lebih. Ia pun mengobati kakinya yang sudah terluka parah akibat tergilir. Di rumahnya Dr. Mood ternyata juga sudah ada David yang menunggu Booth. Di situ pekerja wanitanya Dr. Mood pun nampak tidak suka dengan David dan Booth. Mereka pun membaca koran yang mengabarkan bahwa aksi Booth ini sangat keren. Dear God, I hope I don't have to teach you this thing. Have your one. Di lain sisi, Edwin yang membaca koran ilegal itu, ia pun langsung mengusir penjual koran-koran itu. Kemudian Edwin dan salah satu menteri lain mendatangi hotelnya Booth menginap. Di situ Edwin pun menemukan buku tidak jelas, buku rekening senilai $500 dari Konfederasi, dan masih banyak lagi yang mereka temukan. Edwin pun mengatakan jika dalang pembunuhannya Abraham Lincoln adalah Konfederasi, maka ia sendiri yang akan memulai perang lagi. I'd have to start another war. They didn't just use that bank. Kemudian dilanjutkan dengan Edwin yang berhasil menghentikan Booth yang akan membunuh Abraham. Iya, ternyata Edwin cuma ngelindur di hari setelah 1 hari Lincoln dibunuh. Semua orang pun masih sibuk mencari-cari jejaknya Booth, termasuk Edwin yang kini menemui wakil presiden yaitu Andrew Johnson. Di situ Edwin sudah mencari tahu dan kemungkinan Booth lari ke selatan. Jika Booth ke sana, maka nantinya Edwin tidak akan bisa berbuat apa-apa karena di sana banyak sekali anggota Konfederasi. Johnson pun menenangkan Edwin. Lalu kini Johnson yang akan dilantik menjadi presiden, ia pun langsung OTW ke lokasi pelantikan. Booth dan David sendiri kini sedang menuju ke Richmond. Entah ada apa di sana, namun yang pasti Booth akan aman jika berhasil sampai di Richmond. My hero. Lalu kita pun dibawa flashback ke setahun yang lalu, di mana David adalah seorang bartender yang lumayan ngefans dengan seorang aktor yang bernama Booth. Tiba-tiba ada seorang pria yang bernama John G.R. Surratt. Ia pun menawari David untuk bekerja sama dan nantinya David akan bekerja dengan Booth. Kita kembali lagi ke pelantikannya Johnson, di mana kini ia menyaksikan Johnson yang sedang dilantik. Setelah menjadi wakil presiden selama 24 hari, kini Johnson pun dengan terpaksa naik tahta menjadi presiden menggantikan Abraham Lincoln. You have to give him a chance. Di masa kini, Booth pun terluka cukup serius. Ia pun memperlakukan Mary seenaknya sendiri. Yeah, but one time. Mary yang dapat perlakuan tidak mengenakan, ia pun teringat dengan asal-usulnya, di mana dulu saat masih marak-maraknya rasisme, ayahnya dan para warga lain yang berkulit hitam dan miskin, mereka selalu diburu oleh orang kulit putih. Orang kulit hitam selalu dicari untuk dijadikan budak secara paksa, termasuk ayahnya Mary dan Mary yang ditangkap oleh Dr. Mood. They stealing me back to Mary? Boys have had your fun playing free. Di masa kini, Booth dan David pun akan pergi. Mereka pun menanyakan jalan tercepat menuju Richmond. Dr. Mood pun membantu mereka berdua dan memberikan peta miliknya Mary. If you are captured. Di lain sisi, seorang kepala kepolisian menemui Edwin. Ia pun berpendapat jika Booth ke selatan, bisa jadi Booth dilindungi oleh Badan Rahasia Konfederasi. Jika tidak dilindungi oleh mereka, pasti sudah ada orang yang melihat Booth.
Lalu di situ kepala polisi juga mencurigai Johnson. Johnson bekerja sama dengan konfederasi, kemudian mengatur pembunuhan Abraham Lincoln dan mengatur pembunuhannya sendiri yang gagal. Misinya Johnson kini sudah tercapai, yaitu menjadi Presiden Amerika Serikat. Kepala polisi pun menyuruh Edwin untuk berhati-hati pada Johnson. Mendengar itu, Edwin pun belum menanggapi kepala polisi karena belum adanya bukti. Edwin justru lebih mengutamakan kabar dari anaknya mengenai John Surratt dan Mary Surratt. Mereka berdua ada keterkaitannya dengan anggota konfederasi. Namun mereka selalu berhasil lolos dari dakwaan yang dituduhkan kepada mereka berdua. Dengan segera Edwin pun menyuruh anaknya untuk menggerebek rumahnya keluarga Surratt bersama dengan Weichman. Setelah penggerebekan barusan, ternyata John Surratt tidak di lokasi. Setelah dicek kamarnya John Surratt, Edwin pun menemukan telegram dari konfederasi. Edwin semakin yakin kalau John Surratt lah yang merencanakan pembunuhannya Abraham Lincoln. Terlebih lagi keluarganya John Surratt adalah simpatisan konfederasi. Ia pun menginterogasi Weichman yang seorang temannya John Surratt. Namun setelah lama diinterogasi, Weichman tidak tahu apa-apa tentang John Surratt. Weichman hanya ingat bahwa ibunya John pernah mengirimkan barang untuk anggota konfederasi. Mendengar ucapan tersebut, Edwin pun melepaskan Weichman, kemudian menginterogasi Mary Surratt yang sekarang sudah dipenjara. Di situ Mary pun tidak mengaku dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa soal John, serta ia tidak tahu di mana John berada. Edwin pun mulai kehabisan kesabaran dan langsung memindahkan keluarga Surratt beserta orang yang sudah tertangkap untuk dipindahkan ke penjara yang lumayan menyiksa. Kemudian Edwin pun baru akan bersantai. Tiba-tiba datanglah penjaga parkiran kuda. Ia pun mengatakan kalau pada waktu pembunuhannya Abraham, ia melompat dari ketinggian. Kemudian kini kakinya Booth bisa cedera. Edwin yang mendengar itu, ia pun mendapatkan pencerahan dan langsung menyuruh polisi yang sudah di selatan untuk mendatangi dokter yang berada di selatan. Pada tahun itu, satu-satunya dokter di selatan yang jago mengobati hanyalah Dr. Mood. Di Maryland, polisi pun menginterogasi Dr. Mood. Dr. Mood pun berpura-pura tidak tahu kalau ternyata pasien kemarin adalah Booth. Lalu Mary yang juga takut dengan Dr. Mood, ia pun mengatakan hal yang sama pada polisi. Alhasil polisi itu pun mengkonfirmasi bahwa memang benar Booth ke selatan dan berobat pada Dr. Mood. Namun Dr. Mood tidak bersalah karena Dr. Mood tidak tahu kalau itu adalah Booth. Di malam harinya, Edwin pun menghadiri pesta pelantikannya Johnson. Di depan umum, ia pun mengucapkan rasa senangnya karena Johnson sudah menjadi presiden. Namun tiba-tiba Edwin yang tahu kalau Johnson adalah salah satu orang yang mencoba menghentikan pencariannya Booth, Edwin pun mengancam Johnson. Jika Johnson terus menghalang-halangi Edwin untuk mencari lokasinya Booth, maka kemungkinan Johnson akan dicurigai oleh semua orang kalau Johnson lah yang merencanakan pembunuhannya Abraham Lincoln. Di Maryland sendiri, ternyata kini John Surratt datang ke rumahnya Dr. Mood. Di situ John pun memberikan uang karena ia akan menginap di rumahnya Dr. Mood seperti biasa. Did you? Beralih ke anaknya Edwin, di situ ia pun mengusulkan agar Abraham Lincoln dimakamkan di Springfield. Edwin pun setuju dan ia akan mengabari istrinya Lincoln. Good. Mary sendiri kini melihat brosur. Siapa saja yang bisa menangkap Booth maka akan mendapatkan $30.000. $30.000 pada waktu itu. Jika pada tahun sekarang, silahkan kalian hitung sendiri. Booth dan David sendiri kini sudah sampai di alamat yang ditunjukkan oleh Dr. Mood. Namun Booth yang sudah cukur kumis pun merasa sangat sial karena ditunjukkan pada pria yang sangat galak. Kita panggil saja dia dengan sebutan Kang Mamat. Kembali ke Edwin dan keluarganya Lincoln, tepatnya pada 4 Mei 1865.
Di situ semua keluarganya Lincoln pun akan ke Oak Ridge, Springfield, Illinois untuk menghadiri acara pemakamannya Abraham Lincoln. Namun tidak dengan istrinya Abraham Lincoln yang tidak kuat untuk melakukan perjalanan ke sana. Booth dan David sendiri kini sedang diberitahu oleh Kang Mamat. Mereka berdua harus percaya dengan Kang Mamat sebelum melakukan perjalanan, yaitu dengan menyerahkan pistol mereka berdua. Di situ Booth pun sangat kesal dengan Kang Mamat yang seorang pria berkulit hitam sombong. Meskipun Booth sangat kesal, namun demi keselamatannya David dan dirinya sendiri, ia pun mengikuti semua aturannya Kang Mamat. Lalu mereka bertiga pun langsung OTW. Kemudian dilanjutkan dengan Edwin dan Johnson yang berdiskusi. Dari sini Johnson pun ingin agar Booth cepat tertangkap. Kalau bisa, Edwin harus menemukan Booth sebelum Johnson menjadi presiden selama 1 bulan. What did Lincoln? Kemudian kini sudah ada satu orang yang cukup kenal dengan John Surratt. Ia pun memberitahu informasinya sedikit saja. Dan singkat cerita, Edwin pun langsung menginterogasi adiknya John Surratt. Adiknya itu pun mengatakan kalau John dan Weightman dulu pernah akan menjadi pendeta. Edwin pun menebak kalau kemungkinan John akan ke sebuah gereja. Ia pun menyuruh bawahannya untuk menulis telegram. Lalu setelah itu, kini ternyata kondisi kesehatannya Edwin pun semakin memburuk, di mana penyakit paru-parunya Edwin sudah masuk tingkat kronis. Kemungkinan Edwin tidak akan hidup sampai sebulan lagi. Di lain sisi, Booth, David, dan Kang Mamat sudah sampai di lokasi tujuan. Namun tiba-tiba Kang Mamat mengancam mereka berdua. Kang Mamat langsung meminta bayaran karena sudah mengantarkan mereka berdua dengan selamat. Jika mereka tidak membayar uang cash, maka Kang Mamat akan mengekill Booth dan David di tempat. He ain't gonna shoot. Knock, David! Situasi sedang panas-panasnya, tiba-tiba keluarlah pria agen konfederasi yang menyusup. Kita panggil saja dia Kang Usup. Kang Usup pun menenangkan Kang Mamat dan langsung menyuruh Booth untuk masuk. And here's an audience. Di situ Kang Usup pun menjelaskan bahwa Richmond sudah tidak layak dijadikan sebagai tujuan yang aman. Semua anggota konfederasi yang berada di sana sudah diberantas dan yang selamat sudah pindah. 2 weeks ago. Anyone who was go to Florida or Mexico. Di lain sisi, Edwin kini sedang istirahat. Namun tiba-tiba ia mendengar polisi dan bawahannya sendiri bertengkar. Rasis masih mendarah daging pada tahun itu. Pria berkulit putih pun selalu merendahkan pria berkulit hitam. Alhasil mereka pun langsung bertengkar. Man's lying. You stand up! Stand down! Give him! Take him away! Kang Usup sendiri kini memberitahu Booth bahwa Booth harus ke Virginia. Di sana masih banyak anggota konfederasi. Booth harus melewati hutan pinus. Booth yang percaya dengan Kang Usup, ia pun mengikuti sarannya Kang Usup dan langsung OTW ke sana dan minta diantarkan oleh Kang Mamat lagi. Take us to the pie thicket. Esoknya Edwin agak kecewa dengan Johnson karena pria berkulit putih yang sudah membunuh anak pria hitam kemarin tidak dipenjara. Kini Edwin pun sadar bahwa Johnson berbeda dengan Lincoln. Di lain sisi, John ditemui oleh bawahannya Edwin. Di situ ia pun menyamar sebagai agen konfederasi yang diutus untuk memindahkan John Surratt ke tempat yang aman. John pun percaya, namun setelah membaca tiket kereta api itu, John pun jadi curiga dan langsung bergelut. Edwin sendiri kini akan menuju ke suatu tempat. Ia pun memesan kereta api dan langsung berangkat menjalankan misi.
Tak lama kemudian Edwin menunggu bawahannya itu. Namun karena bawahannya tak kunjung datang, Edwin pun menyusulnya ke lokasinya John berada. Sesampainya di rumah itu, ternyata John sudah kabur dan berhasil mengalahkan bawahannya Edwin. New York Tribune. I can show you the quickest way. Malam harinya, Booth dan David berhasil melewati hutan pinus. Mereka pun tinggal menunggu agen konfederasi yang akan menunjukkan jalan lagi. Lalu tak lama kemudian datanglah agen itu. Ia pun mengabarkan bahwa sekarang penjagaan di danau sangat ketat. Booth dan David tidak bisa menyeberang ke Virginia sekarang. Booth yang mendengar itu meskipun ia kecewa, namun demi keselamatannya sendiri, ia pun mempersilahkan agen itu untuk pergi dan meninggalkan Booth dan David. Esok harinya di Richmond, ternyata di situ sudah porak-poranda. Pasukannya Edwin pun sudah mengobrak-abrik ibu kotanya para anggota konfederasi. Mereka pun menemukan sebuah suara dengan teka-teki. Seorang ahli pun langsung memecahkan teka-teki tersebut. Lalu singkat cerita, setelah dipecahkan, ternyata George Sanders lah yang mengirimkan surat untuk John Surratt. Could we restore the slave trade? Di lain sisi, Mary kini diberi tanah oleh Edwin. Entah apa maksudnya Edwin, namun rencana Edwin tidak pernah melenceng. George Sanders sendiri kini sedang menyemangati para agen konfederasi. Ia pun menyuruh mereka agar tetap berjuang di sisinya. And I will see to it. Kemudian dilanjutkan dengan Edwin yang langsung menginterogasi George Sanders. Di situ Sanders pun diduga bersalah karena tanda tangannya Sanders ada di surat yang memerintahkan pembunuhannya Abraham Lincoln. Sanders is our chance to touch. Printed. Tonight's edition. Di lain sisi, Mary kini mengatakan kalau ia dapat tanah dari Menteri Perang. Itu semua hadiah untuk Mary karena sudah bekerja di rumahnya Dr. Mood selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah dibayar sepeser pun. Lalu Mary pun langsung pergi dari rumahnya Dr. Mood. I'm gonna be a part of it. Edwin sendiri kini belum bisa menangkap Sanders karena Sanders terlalu banyak uangnya dan masih terlalu kuat untuk dilawan. Perlu dipertimbangkan matang-matang untuk memasukkan Sanders ke penjara. Temannya Edwin pun menyarankan agar Edwin membekukan sumber keuangannya Sanders terlebih dahulu supaya Sanders lemah. Edwin pun setuju dengan saran itu dan langsung menyuruh bawahannya untuk bertindak. Baker did. Di lain sisi, Booth dan David sudah mulai bosan menunggu agen konfederasi yang akan menjemput mereka. Sudah berhari-hari mereka berdua di hutan itu, namun situasi dan kondisi tak kunjung aman. Agar mereka tidak bosan di situ, mereka pun saling bercanda satu sama lain. I am like no brother. I was hoping you'd say Shakespeare. Kembali ke Edwin, di mana kini kepala polisi mengabarkan bahwa Sanders sepertinya kesal karena saham dan emas miliknya Sanders sudah digerebek kemarin malam. Edwin yang mendengar itu, ia pun senang dengan kabar tersebut. A contracted district. What kind of man? Kita pun dialihkan kepada anaknya Edwin. Di rumah, ia pun mendapatkan kabar bahwa ada beberapa orang yang terjangkit penyakit kuning akibat memakai pakaian yang dipasok oleh Sanders. Anaknya Edwin pun menerima kabar itu dan kemudian ia pun akan mengabari ayahnya, yaitu Edwin. Edwin sendiri kini berjalan di gelap gulita. Tiba-tiba ada yang menyerang Edwin. You estimate the... Esok harinya Edwin menemui Sanders. Ia pun meminta informasi peta yang digunakan Booth untuk kabur. Jika Sanders mau memberikan peta itu, maka Edwin akan memberikan izin kontrak seragam. Sanders pun sudah tidak mau lagi. Sanders juga berpendapat bahwa ini adalah negara-negara orang kulit putih.
Setelah Abraham Lincoln dan Edwin berusaha mati-matian untuk membebaskan para budak, Sanders tidak akan tinggal diam. Serta jika Edwin berhasil menangkap Booth, Lincoln tidak akan bisa hidup lagi. Not sit by and watch you give it away. Kemudian di situ Sanders pun langsung mengancam Edwin dengan pistolnya sambil berkata bahwa Sanders bisa menembak Edwin di Wall Street pada siang hari saat sedang ramai orang. Tentu saja semua orang tidak akan ada yang berani menangkap Sanders. Mendengar itu, Edwin pun balik mengancam dan memberikan sinyal pada polisi yang berada di luar. All right. Work for you. Kini Sanders pun ditangkap dengan dakwaan sabotase dan persekongkolan luar negeri. Edwin pun memerintahkan para polisi untuk menemukan peta itu, serta kini Edwin juga menutup tempat jahit miliknya Sanders. Setelah kejadian itu, kini Edwin pun membutuhkan informasi soal kemana baju-baju itu akan didistribusikan. Edwin dan anaknya pun langsung menghentikan peti yang akan dibakar. Lalu mereka pun berhasil menemukan kemana barang itu akan dikirim. Dan setelah dibaca cukup lama, ternyata barang itu akan dikirim ke Virginia. Sanders distributors are CS. Di lain sisi, Sanders kini berhasil dibebaskan bersyarat. Kita pun tidak menyangka akan hal tersebut. Booth dan David ternyata kini sudah dijemput oleh agen konfederasi. Dengan menyeberang menggunakan perahu kecil, mereka berdua pun harus sampai di Virginia sebelum matahari di atas ubun-ubun. Tell me, I'm this home.